Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita akan belajar memahami pentingnya keberagaman masyarakat Indonesia. Kita akan mengetahui dulu arti penting keberagaman masyarakat. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oleh sebab itu, kita perlu memahami keberagaman di masyarakat di mana tempat kita beraktivitas. Karena jika tidak, maka akan ada dampak buruk yang dapat terjadi. Kita saksikan bersama video berikut. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan suku bangsa. Bentuk geografis kepulauan yang tersebar di Indonesia menimbulkan banyaknya suku di negara tersebut. Di antaranya suku Jawa, Wamena, Dayak, Betawi, dan lain-lain. Hal ini seharusnya menjadikan Indonesia negara yang pluralisme. Melimpahnya suku bangsa di Indonesia mempunyai dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya meningkatkan pariwisata dari dalam maupun dari mancanegara. Namun, kenyataannya berbeda. Indonesia yang seharusnya menjadi negara pluralisme malah sering terjadi perseteruan rasisme antara suku etnis yang berbeda. Bahkan, tidak hanya di dalam pelosok daerah, di kota pun juga masih terdapat rasisme. Perseteruan karena rasisme dapat mengakibatkan bentrokan yang bisa dipicu dari hal kecil. Contohnya, saling mengejek seperti anak kecil. Dari ejek-ejekan itu dapat berlanjut perkelahian. Kemudian saling lempar. Dan sampai pada akhirnya salah satu dari mereka yang kalah meminta bantuan teman-temannya. Lawannya pun pasti juga meminta bantuan temannya. Dan bisa Anda bayangkan sendiri kejadian berikutnya yang lebih buruk lagi. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika semuanya saling menghormati dan menghargai. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakan pada orang lain, pada orang tua, pada remaja, atau bahkan pada anak-anak. Dari banyaknya kasus rasisme di Indonesia, sudah saatnya kita berubah untuk menjadi lebih baik. Mari saling menghormati dan menghargai. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa konflik yang dapat terjadi antara lain
Konflik yang berkaitan dengan masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan menyebabkan konflik melibatkan banyak faktor, antara lain kesukuan dan fanatisme yang berlebihan, sentimen agama, dan kesenjangan sosial. Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi sebagai kekayaan. Keindahan ragam budaya keberagaman masyarakat Indonesia hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi dijadikan sebagai aset kekayaan yang mempersatukan bangsa. Nah, tugas kita untuk hari ini, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 siswa. Siswa diminta untuk menggambarkan adat istiadat budaya yang ada di Indonesia. Lewat budaya inilah nanti kita dapat dipersatukan. Dan jangan lupa menulis filosofi dari kebudayaan tersebut. Sehingga dari perbedaan yang ada kita dipersatukan. Sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita yang terkenal tinggi nilainya tetap lestari dan tidak kena arus negatif yang datang dari luar, yang dapat mengancam jati diri dan kepribadian bangsa. Melestarikan kebudayaan nasional dan harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan dari siapapun dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia, tanpa memandang ras, suku, golongan, agama, dan status sosial. Selamat bekerja dan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.